Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Dua Karyawan Dijadikan Tumbal Pesugihan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Harjo yang terkenal lugu, santun dan sangat rajin bekerja sudah hampir 1 tahun menjadi orang kepercayaan Pak Apoy di sebuah agen besar yang melayani pembelian sembako grosir dan juga semua kebutuhan sehari-hari lainnya. Menurut Harjo, selisih harga di toko Pak Apoy dengan toko agen-agen lainnya terbilang cukup jauh, sehingga banyak orang yang berbelanja untuk dijual kembali di toko agen yang cukup besar tersebut. Karena sudah mempercayakan sepenuhnya kepada Harjo, Pak Apoy pun hanya datang ketika sore hari ke toko agen miliknya itu, 1 atau 2 jam sebelum toko tutup. Hal itu dilakukan Pak Apoy ketika dia memiliki beberapa toko agen serupa di daerah Tangerang dan Jakarta. Harjo juga dipercaya oleh Pak Apoy itu menjadi salah satu karyawan terbaik. Sebelum Harjo menjadi orang kepercayaan Pak Apoy, Harjo sudah banyak menyaksikan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di toko agen milik Pak Apoy itu. Salah satu kejadian yang tidak dapat dilupakan oleh Harjo adalah ketika dia masih menjadi helper di toko tersebut dan orang yang menjadi atasannya atau orang yang dipercaya oleh Pak Apoy bernama Singgi. Sebelum meninggal, Singgi sempat mengalami kejadian-kejadian janggal yang diceritakannya kepada Harjo dan juga Wardi. 3 bulan sebelum kematiannya, Singgi mengaku melihat sosok menyeramkan yang ada di gudang 1 dan 2. Gudang tersebut adalah tempat menyimpan berbagai macam barang seperti rokok dari berbagai merek hingga kopi serta susu dan barang lainnya. Umumnya pada era modern seperti ini, setiap gudang tempat penyimpanan barang akan dipasang CCTV sebagai alat pemantau dari pemilik tempat, tetapi tidak dengan Pak Apoy yang sudah mempercayakan semua barang miliknya kepada Singgi yang waktu itu adalah orang ketiga yang bekerja sebagai tangan kanannya. Siang itu wajah Singgi terlihat pucat dan keringat terlihat membasahi kening dan wajahnya. Tatapan mata Singgi juga terlihat kosong serta napasnya terengah-engah seperti orang yang sedang ketakutan. Mengetahui hal itu, Harjo pun menghampiri seniornya itu, lalu memberikan 1 botol air mineral dan meminta Singgi untuk tenang dan menceritakan apa yang terjadi saat itu. Kalau bekerja di tempat ini, jangan sekali-kali mengambil apapun ya Jo, karena akibatnya bisa fatal, ujar Singgi kepada Harjo dengan tatapan kosong ke arah depan. Kenapa Mas Sampan melihat apa? Tanya Harjo penasaran. Kalau aku ceritakan pun kamu tidak akan percaya Jo, karena siang-siang begini aku baru saja melihat hantu, jawab Singgi sambil meminum air mineral yang baru saja diberikan oleh Harjo. Di mana Mas, di mana Sampan melihat hantu itu? Tanya Harjo beris kepada Singgi. Nanti saja aku ceritakan, sekarang banyak pembeli yang sudah mengantri, sebaiknya kita layani pelanggan kita dulu, ujar Singgi yang sudah merasa lebih tenang. Setelah toko agen tempat Singgi dan Harjo bekerja tutup, mereka berdua pun pulang ke rumah kontrakan masing-masing. Singgi yang sangat itu kurang sehat, Harjo pun mengantarkan pulang. Sesampainya di rumah kontrakan, Singgi menceritakan apa yang ditemuinya tadi siang. Itu bukan hantu biasa Jo, seluruh tubuhnya dipenuhi sisik berwarna hitam, mengkilat dan secara perlahan makhluk gaib tersebut menampakkan wajahnya yang menyeramkan.
Taring panjang dengan lidah yang bercabang terus menjulur. Rambut panjang sosok makhluk itu seperti api yang menyala. Dan ternyata sosok itu melingkar mengelilingi tubuhku yang sudah ketakutan di gudang satu. Ujar Singgi menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya tadi. Apa sampean punya salah kepada Pak Apoy, Mas? Hingga sampean ditemui sosok yang tidak biasa itu? Tanya Harjo kepada Singgi. Pernah Jo, waktu itu aku sama sekali tidak punya uang dan aku mengambil sebungkus rokok di gudang. Tapi ketika aku gajian, aku segera membayar apa yang telah aku ambil itu, jawab Singgi dengan santainya. Besok-besok jangan begitu lagi, Mas. Sepertinya itu adalah sebuah peringatan dari makhluk yang memang dipelihara oleh Pak Apoy, ujar Harjo mengingatkan sahabatnya itu. Tapi aku kan tidak mencurinya, Jo. Aku tetap membayarnya kok, tal Singgi dengan yakin. 1 bulan berselang dari kejadian itu, Singgi mulai terlihat sakit-sakitan dan mulai jarang bekerja. Tapi Pak Apoy tetap memberikan gaji penuh kepada Singgi yang sudah dipercaya menjalankan usaha agen tersebut. Hingga masuk bulan ketiga, Singgi pun meminta Harjo untuk datang ke rumah kontrakannya karena dia memutuskan untuk kembali ke desa dan melakukan pengobatan di sana. Makhluk yang waktu itu aku temui di gudang toko kembali mendatangiku, Jo. Dia menatapku tajam seolah sangat marah kepadaku. Ujar Singgi yang terlihat sangat ketakutan. Aku mau pulang saja, Jo, ke kampung. Aku mau mencari orang pintar yang bisa mengobati penyakitku ini dan juga menghilangkan bayang-bayang dari sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan. Mas, sampan tidak pamit dulu sama Pak Apoy. Siapa tahu Pak Apoy memberi sampean bantuan untuk berobat atau mungkin jika sampean sembuh nanti, sampean bisa kembali bekerja lagi di toko itu. Balas Harjo menanyakan hal yang memang seharusnya dilakukan oleh Singgi. Tidak perlu, Jo, kamu saja yang bilang ke Pak Apoy. Sampaikan maaf saya kepada beliau jika selama bekerja saya banyak melakukan kesalahan, jawab Singgi yang tiba-tiba saja meneteskan air matanya. Ya sudah, Mas, nanti aku sampaikan. Mudah-mudahan di sana nanti sampean dapat segera pulih seperti sedia kala. Balas Harjo sampai mengusap punggung sahabatnya itu. Keesokan harinya ketika Pak Apoy datang ke toko agen miliknya, Harjo pun segera menyampaikan permintaan maaf dari Singgi yang hari itu sedang dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Pak Apoy pun hanya tersenyum ketika Harjo menyampaikan hal itu, dan pada hari itu juga Pak Apoy mengangkat Harjo menjadi orang kepercayaannya, menggantikan Singgi yang kembali ke desanya dalam kondisi tidak sehat itu. Setelah Pak Apoy pergi meninggalkan toko agen miliknya tersebut, Maman pun datang menemui Harjo yang masih terdiam memikirkan apa yang baru saja diucapkan oleh Pak Apoy. Maman yang tahu jika Harjo sedang bingung pun langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara Singgi dan juga Pak Apoy. Tadi Pak Apoy bilang kalau ada orang toko yang mengambil barang haram dari toko ini, Jo, dan itu juga diakui oleh Singgi, ujar Maman. Serius? Siapa orang itu? Tanya Harjo penasaran. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak, tapi dulu saya menghitung pakai kalkulator, hasilnya salah terus. Ya sudah, akhirnya saya bekerja apa adanya saja di sini. Yang penting saya tidak pernah mengambil apa yang bukan menjadi hak saya, jawab Maman sambil tertawa. Hari berlalu setelah Harjo dipercaya oleh Pak Apoy untuk mengurus semua perjualan di toko agen miliknya. Kabar duka pun datang dari keluarga Singgi yang menyatakan bahwa Singgi meninggal dunia karena muntah darah hebat ketika sampai di kampung halamannya. Hal itu pun menjadi tanda besar bagi pihak keluarga Singgi yang tahu jika Singgi hanya bekerja di sebuah toko dan hanya mengurusi masalah keuangan. Tetapi jasad Singgi penuh luka memar berwarna hijau kehitaman di sekujur tubuhnya. 1 bulan setelah kematian Singgi, ada seorang pemuda yang mendatangani toko tempat dulu Singgi bekerja. Pemuda yang bernama Santo itu terus memperhatikan toko agen yang sedang ramai pembeli. Ketika jam istirahat, dia pun menemui Harjo yang saat itu menjadi penanggung jawab di toko agen tersebut.
Maaf mas, saya adiknya almarhum Singgi yang dulu bekerja di tempat ini. Bisa saya minta waktu sampean sebentar? Tanya Santo dengan sopan. Maaf mas, nanti sore saja sampean kesini lagi ya, karena sebentar lagi pemilik toko ini datang. Saya tidak enak jika menerima tamu di saat ini, jawab Harjo dengan sopan. Kemudian Santo berpamitan dengan berjanji akan datang lagi nanti sore. Pada sore harinya, Santo kembali datang dan menemui Harjo serta Maman. Santo mengaku masih penasaran dengan kematian kakaknya yang bekerja di toko agen tempat Harjo dan Maman bekerja itu. Saya yakin jika Mas Singgi telah ditumbalkan oleh pemilik toko tersebut. Mas Harjo, ujar Santo dengan wajah tertunduk. Dari mana kamu bisa yakin hal itu? Tanya Harjo yang juga mewakili Maman. Tubuh Mas Singgi dipenuhi luka memar berwarna hijau kehitaman, seperti orang yang habis dipukuli menggunakan benda tumpul, jawab Santo menjelaskan. Harjo menceritakan bahwa ada salah satu karyawan di toko yang dengan sengaja mengambil uang dan barang milik Pak Apoy. Pak Tohir juga mengatakan bahwa orang tersebut tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Ucapan Harjo membuat Santo tercengang. Jadi apakah Mas Singgi telah mengambil barang atau uang di toko itu? Sehingga akhirnya Mas Singgi harus mengalami nasib naas seperti itu? Tanya Santo yang semakin penasaran. Sebelum Mas Singgi jatuh sakit, beliau pernah menceritakan kejadian menyeramkan yang dialaminya. Mas Singgi mengaku melihat penampakan sosok makhluk menyeramkan yang ada di gudang toko agen. Harjo menjelaskan. Jika memang Mas Singgi melakukan kesalahan dan harus membayar kesalahan tersebut dengan nyawanya, kami sekeluarga insya Allah ikhlas. Semoga Mas Singgi bisa tenang di alam sana, ujar Santo yang terlihat pasrah dengan apa yang terjadi. Beberapa bulan berlalu dari hari itu, Harjo mulai menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di toko agen tempatnya bekerja. Harjo yang bekerja penuh tanggung jawab dan selalu berusaha menghindari kesalahan sekecil apapun, mulai merasa tidak tenang bekerja di tempat itu. Hingga suatu hari menjelang toko agen Pak Apoy ditutup, Harjo mengalami kejadian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sore itu, Harjo melihat sosok makhluk hitam bersisik yang berdiri meliuk-liuk di dalam gudang satu, tempat penyimpanan kebutuhan sehari-hari. Sosok makhluk yang sama seperti yang diceritakan oleh almarhum Singgi terus menatap tajam ke arah Harjo sambil menjulurkan lidah hitamnya yang bercabang dua. Sosok makhluk bertubuh manusia tapi dipenuhi sisi itu terlihat tidak memiliki kaki, tetapi tubuhnya memanjang. Tanpa disadari oleh Harjo, tubuh hitam bersisik dari makhluk itu telah melingkari tubuhnya yang berdiri di antara tumpukan barang di gudang toko tersebut. Harjo yang merasa sangat ketakutan pun secara tidak sengaja berucap bahwa dia tidak pernah mengambil barang apapun yang ada di gudang itu maupun di toko agen itu. Dengan suara gemetar, Harjo mengatakan hal tersebut kepada sosok makhluk hitam besar menyeramkan yang wajahnya berada sekitar 1 jengkal dari wajah Harjo. Untungnya Maman yang ingin mengambil pesanan di gudang segera menepuk bahu Harjo dan seketika itu juga membuat Harjo jatuh terkulai lemah. Mengetahui Harjo pingsan, Maman segera berlari memanggil Usep untuk membantunya mengangkat tubuh lemah Harjo dan membawanya keluar gudang untuk mendapatkan udara segar. Sebelum azan maghrib berkumandang, Harjo pun tersadar dan dengan wajah pucat serta lemah, dia menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya. Sesampainya di rumah, Harjo diam merenung dan kemudian bertanya dengan tegas, apakah kalian pernah mengambil uang setoran dari toko ataupun barang yang ada di sana? Harjo memandang wajah kedua temannya itu. Lalu kenapa El bisa ditemui penunggu gudang itu? Tanya mamanya merasa semakin penasaran dengan kejadian yang menimpa Harjo.
Begini saja Man, bagaimana kalau hal ini kita tanyakan kepada Wak Eman yang tinggal di daerah Bekasi. Beliau itu orang yang paham dengan hal-hal gaib di luar nalar manusia. Sambung Usep menjelaskan. Ya sudah, supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut dan semoga saja tidak ada imbas buruk kepada Harjo. Jawab Maman yang setuju dengan apa yang telah disampaikan tadi. Kalau begitu besok kita izin libur dulu saja dan besok pagi kita langsung pergi ke Bekasi menemui Wak Eman. Baiklah, saya ikut bimbingan kalian saja. Terima kasih sudah membantu, ujar Harjo. Kamu takut seperti Singgi ya? Tanya Mama sambil tertawa meledek Harjo. Mulutmu itu loh Man, bikin aku tambah takut, jawab Harjo sambil tersenyum. Keesokan harinya, Harjo dan Usep segera pergi ke daerah Bekasi untuk menemui Wak Eman. Dan beruntungnya mereka berdua dapat bertemu dengan lelaki parubaya yang terlihat sangat berwibawa itu. Waduh, kalian kenapa datang dengan membawa banyak ular di belakang kalian? Tanya Wak Eman. Harjo dan Usep terpengarah. Ular apa, Wak? Kita nggak bawa apa-apa kok, balas Usep yang sepertinya memang sudah mengenal Wak Eman dengan akrab. Ambil wudhu di samping rumah dulu sana, biar pergi itu makhluk gaib yang mengikuti kalian, ujar Wak Eman yang langsung masuk ke rumahnya. Setelah selesai mengambil wudhu di samping rumah Wak Eman, Harjo dan Usep masuk ke dalam rumah Wak Eman dan mulai berbincang. Memang apes nasibmu, Mas. Sudah kerja benar, jujur, baik, masih saja mau dijadikan mangsa, ujar Wak Eman yang sontak membuat Harjo terkejut. Makhluk itu memang ditugasi untuk menjaga tempat kerja kalian, tetapi karena semua tanggung jawab sudah diserahkan si bos kepada Emas, mau tidak mau kalau ada barang hilang atau uang yang melayang ya Mas yang tanggung jawab. Aneh juga, barang yang hilang itu memang ada yang mengambil dan yang mengambil juga teman kalian sendiri. Jelas Wak Eman panjang lebar tentang permasalahan yang sedang dialami oleh Harjo. Saya belum paham, Wak. Maksudnya bagaimana ya? Tanya Harjo yang masih merasa kebingungan dengan penjelasan dari Wak Eman. Dasar Mas Jawa, gak ngerti juga, sudah dijelaskan panjang lebar. Coba jelasin lagi, Wak, ujar Usep yang membuat Wak Eman menepuk keningnya. Astagfirullahaladzim, belum paham juga, keluh Wak Eman sambil menggelengkan kepalanya. Jadi toko itu kan sudah diserahkan semuanya ke Emas. Secara otomatis Sang Mas ini bertanggung jawab atas apa yang terjadi di toko tersebut. Misalnya ada barang hilang, yang barang itu dianggap menjadi tanggung jawab Emas. Kok jadi seperti itu ya peraturannya? Tanya Harjo bingung. Karena ini sudah menyangkut kepercayaan dari bos kalian, yang mau tidak mau kalian yang harus tanggung jawab, jawab Wak Eman. 1 rupiah saja saya gak pernah mengambilnya, Wak, keluh Harjo kepada Wak Eman. Jadi setelah kamu menerima tanggung jawab pemegang toko itu, si pemilik toko itu melakukan ritual untuk mengikat perjanjian dengan makhluk gaib yang memang ditugaskan untuk menjaga toko tersebut, sekaligus mencari mangsa untuk dirinya sendiri. Jadi si pemilik toko itu tidak memberikan tumbal langsung kepada makhluk yang membantunya memberi kekayaan itu, Mas, ujar Wak Eman dengan tegas. Ya sudah, Wak, apapun itu kita minta tolong supaya Harjo ini tidak menjadi korban dari makhluk gaib yang ditemuinya itu. Sama seperti Singgi yang akhirnya mati mengenaskan karena pernah menjadi orang kepercayaan dari Pak Apoy, balas Usep dengan terus terang, meminta tolong kepada Wak Eman untuk membantu Harjo lepas dari jerat jin jahat yang menginginkan jiwanya. Kayaknya kalau lepas begitu saja sulit sip, harus ada penggantinya, jawab Wak Eman yang membuat Usep dan Harjo semakin bingung. Ya, biar orang yang mengambil barang itu saja, Wak, yang menjadi gantinya. Karena saya yakin teman-teman saya baik semua dan tidak ada yang mau mencuri di toko itu, Wak, balas Harjo dengan tenang. Tapi emangnya kayaknya orang yang mengambil barang itu sudah tahu siapa yang bertanggung jawab atas perbuatannya itu, sehingga dia dengan leluasa dengan memudahkan mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, ujar Wak Eman menjelaskan. Jadi bisa kan, Wak, teman saya ini dibantu? Tanya Usep yang sangat khawatir dengan kondisi yang menimpa Harjo itu.
Insya Allah bisa, Wak bisa bantu karena memang Mas Jawa ini gak bersalah kok. Masa iya orang benar gak kita bantu, balas Wak Eman yang membuat Usep dan Harjo lega. Buat 2-3 hari ini kalian gak usah masuk kerja dulu. Nah, nanti kalau ada salah satu dari orang yang bekerja di tempat bos itu sakit, baru kalian boleh masuk kerja lagi. Berarti memang orang itu yang selama ini mencuri barang di toko tempat kalian bekerja, ujar Wak Eman menjelaskan. Setelah mendapatkan pengobatan dan juga nasihat dari Wak Eman, Harjo dan Usep pun segera pamit dan pulang ke rumah kontrakannya. Keesokan harinya, Harjo mendapatkan kabar dari Maman bahwa Pak Thohir jatuh sakit secara tiba-tiba. Ketika dia sampai di toko saat mengantarkan Pak Aboy, hal itu pun membuat Harjo sangat terkejut ketika menduga bahwa selama ini Pak Thohirlah yang sering mengambil barang di toko ataupun di gudang. Pak Thohir yang juga merupakan orang kepercayaan dari Pak Apoy memiliki kebebasan saat datang ke toko dan tidak jarang juga masuk ke dalam gudang untuk membantu membawakan barang yang dibutuhkan dari toko agen yang berada di daerah lain. Beberapa hari kemudian, Maman pun jatuh sakit dan kondisi yang dialaminya hampir sama seperti yang dialami Pak Thohir. Harjo dan Usep yang saat itu sudah enggan untuk bekerja di toko agen milik Pak Apoy dengan cepat menjenguk Maman yang kondisinya sangat memprihatinkan. Wah, Man, rupanya kamu juga terlibat ya, ujar Harjo yang terlihat kesal dengan Maman. Jangan begitu Jo, sabar, biar bagaimana juga Maman itu teman kita. Sekarang kita harus membantunya, serga Usep yang dengan tenang membantu Maman untuk duduk di tempat tidur kontrakannya. Tolong gue Sep, tolong bawa gue ke rumah orang yang bisa menyembuhkan penyakit aneh ini, ujar Maman dengan wajah memelas. Apa kamu juga bertemu dengan sosok makhluk gaib yang menyeramkan itu, Man? Tanya Harjo tanpa sedikit rasa ragu. Iya Jo, gue ketemu semua makhluk seram itu. Ih, merinding gue kalau lihat itu, jawab Maman sambil bergidi. Ya udah, sekarang juga kita berangkat ke rumah Wak Eman, ujar Harjo. Sesampainya di rumah Wak Eman, entah mengapa Wak Eman sudah menunggu mereka di teras rumahnya. Tanpa pikir panjang lagi, Wak Eman pun meminta Usep untuk membawa Maman ke ruangan yang biasa digunakan Wak Eman untuk mengobati orang yang sudah terkena penyakit parah. Wah, ketemu juga nih tersangkanya, gurau Wak Eman yang membuat Usep dan Harjo tertawa. Kamu sudah sering ngambil barang di toko itu? Tanya Wak Eman kepada Maman. Baru 3 kali saja Wak, dan itu juga karena Pak Thohir yang memberitahu saya, jawab Maman dengan lugas. Memberitahu apa, Man? Tanya Usep yang bingung dengan jawaban Maman. Ia memberitahu kalau kita bisa menghilangkan barang yang kita inginkan di toko itu, karena memang toko itu tidak memiliki CCTV, jawab Maman. Tapi apa yang kamu lakukan itu berakibat buruk pada Pak Harjo dan lainnya, balas Usep yang kini terlihat sangat kesal. Sabar bro, sabar. Usep, tenang dulu ya, biar saya yang menjelaskan, serga Wak Eman yang tidak ingin melihat 3 orang tamunya itu bertengkar. Jadi memang betul apa yang dikatakan Usep tadi, toko itu memiliki CCTV yang lebih canggih dari sekedar CCTV biasa. CCTV yang dipasang oleh bos kamu di toko itu dapat langsung menghukum orang yang diserangi tanggung jawab. Jadi apa yang kamu lakukan itu akan berimbas langsung kepada teman kamu yang sudah ditunjuk untuk bertanggung jawab di toko itu. Beruntungnya ada orang yang lebih dulu mencuri di tempat itu sebelum kamu, jadi orang itulah yang akan menanggung akibatnya, saut Usep yang terkejut. Siapapun dia, itulah konsekuensinya yang harus mereka terima, balas Wak Eman yang mulai membantu Maman mengeluarkan energi gelap dari sosok makhluk gaib yang sudah mengincarnya. Setelah mendapatkan pengobatan dari Wak Eman, perlahan kondisi Maman pun membaik. Maman sudah tidak merasakan sesak di bagian dadanya dan sudah merasa tidak pusing lagi. Kalian hidup dan bekerja tidaklah baik jika kalian mengambil apa yang bukan menjadi hak kalian.
walaupun sebuah tempat tidak memiliki CCTV. Sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh mengambil atau mencuri apapun itu. Jadi jaga hawa nafsu yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal buruk, supaya kita selamat dunia akhirat. Ujar Waeman menasihati Harjo dan juga Maman. Tapi sebaiknya kalian berhenti saja bekerja di tempat itu. Bahaya sangat beresiko. Setelah pengobatan Maman, Waeman pun meminta ketiga tamunya itu untuk menginap di rumahnya. Karena Waeman yakin jika sosok makhluk gaib yang sedang mencari tumbalnya itu masih mengincar Maman dan juga Harjo. Hal itu disebabkan oleh Pak Apoy yang juga membantu Pak Thohir untuk dapat terlepas dari jerat tumbal makhluk gaib peliharanya itu. Malam ini kita berdoa bersama dan berzikir bersama-sama untuk dapat melawan sosok makhluk gaib yang berwujud manusia ular itu, ujar Waeman dengan wajah yang terlihat sangat serius. Majikan kalian sedang berusaha menolong orang kepercayaannya yang sudah dianggapnya sebagai saudara. Dan sepertinya orang yang mencuri itu memang diiming-imingi oleh majikan kalian supaya ada yang menjadi korban untuk dikorbankan kepada sosok makhluk gaib yang memberikannya kekayaan itu. Tapi tujuannya adalah mengorbankan orang tersebut. Sungguh biadab sekali orang itu, ujar Waeman dengan wajah memerah. Ketika malam tiba, Waeman bersama beberapa orang dari majelis pengajiannya, serta Harjo, Usep, dan juga Maman pun melakukan doa bersama dan pengajian yang bertujuan untuk melawan energi dari sosok makhluk gaib pencari tumbal yang sedang mengincar Maman dan juga Harjo itu. Sekitar pukul 12 malam, semua orang yang berada di rumah Waeman merasa angin besar yang datang samar-samar membawa kabut tebal yang mulai menyelimuti rumah. Melihat kabut tebal itu, Waeman segera menyerang sosok makhluk gaib yang memiliki energi hitam kuat yang datang memang untuk bertempur. Waeman yang dibantu orang-orang yang terus berzikir itu secara perlahan tapi pasti dapat mengusir sosok-sosok makhluk gaib yang ingin menyerangnya. Kekuatan doa yang mengagungkan asma Allah itu dengan pasti dapat mengalahkan energi kuat dari sosok jin pencari tumbal tersebut. Adu kekuatan antara Waeman dengan sosok jin ular tersebut tidak berlangsung lama karena sosok jin tersebut tidak tahan dengan kekuatan doa dan zikir yang dilakukan oleh orang-orang di rumah Waeman. Akhirnya sosok makhluk gaib itu mulai pergi juga. Akhirnya sosok makhluk gaib itu mulai pergi juga, ujar Waeman yang langsung disambut rasa syukur dari semua orang yang berada di tempat itu, termasuk Harjo, Usep, dan Maman. Kondisi Maman dan Harjo pun terlihat sudah pulih kembali seperti sedia kala, dan Waeman tetap meminta kepada ketiga orang itu untuk berhenti bekerja di toko agen milik Pak Apoy tersebut. Setelah pagi tiba, Waeman pun mengizinkan Maman, Usep, dan Harjo untuk pulang ke rumah masing-masing. Lagi-lagi kabar duka pun datang dari teman-teman Harjo, Maman, dan Usep yang masih bekerja di sana. Mereka mengabarkan jika Pak Thohir meninggal dunia setelah mengalami sakit parah dalam waktu singkat. Menurut keluarganya, sakit yang diderita Pak Thohir itu sangatlah aneh. Setelah kematian Pak Thohir, satu persatu karyawan yang telah lama bekerja di sana pun memilih untuk berhenti bekerja setelah Harjo, Maman, dan Usep memperingati mereka dan menceritakan apa yang telah dialami mereka, termasuk Singgi waktu itu. Entah apa yang terjadi lagi dengan para karyawan yang bekerja di toko agen milik Pak Apoy tersebut. Usep yang menceritakan kisah ini tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di sana. Yang Usep tahu hanya tentang Harjo yang akhirnya memilih kembali ke kampung halamannya dan saat ini memiliki usaha sendiri di bidang kuliner. Sementara Maman membuka bengkel reparasi kendaraan bermotor dan Usep bekerja di sebuah konveksi yang berada di daerah Cipadu, Kota Tangerang.
Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woohoo!